Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Ashifa, NIM 2001524. Saya dari kelas 2 S1 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan materi YDK tentang adaptasi sel. Yang pertama ada atrofi. Atrofi adalah salah satu bentuk adaptasi yang ditandai oleh berkurangnya ukuran sel, jaringan, atau organ di dalam tubuh. Atrofi ini disertai peningkatan hilangnya sel atau berkurangnya penggantian sel yang hilang, akhirnya menyebabkan ukuran organ mengecil dan jaringan menipis. Atrofi ini disebabkan salah satunya oleh mutasi. Contoh yang pertama ada atrofi otot. Otot dan tulang yang jarang digunakan akan mengalami kehilangan massa dan kekuatannya. Yang kedua ada atrofi vagina. Pada wanita pasca menopause, dinding vagina menjadi lebih tipis karena penurunan kadar estrogen. Yang ketiga atrofi kelenjar, misalnya di payudara. Atrofi dari payudara dapat terjadi ketika reduksi estrogen berkepanjangan seperti anoreksia nervosa atau menopause. Adaptasi sel yang kedua adalah hipertrofi, artinya peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Contoh hipertrofi, yang pertama adalah hipertrofi otot, yaitu peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Yang kedua, hipertrofi ventrikular, adalah membesarnya ukuran ventrikel jantung. Yang ketiga adalah hipertrofi payudara. Contohnya adalah gigantomastia, yaitu pertumbuhan ekstrim payudara. Yang ketiga ada hiperplasia. Hiperplasia ini dapat terjadi dan ditemui pada sel yang dirangsang dengan peningkatan beban kerja persinyalan oleh hormon atau sinyal yang dihasilkan secara lokal sebagai respon terhadap penurunan kepadatan jaringan. Hiperplasia adalah kondisi di mana ukuran tetap akan tetapi jumlah sel yang bertambah. Berdasarkan penyebab terjadinya, hiperplasia dapat terbagi atas 3. Yang pertama adalah hiperplasi fisiologis, yaitu contohnya siklus menstruasi. Yang kedua adalah hiperplasi patologis, contohnya adalah akromegali. Yang ketiga adalah hiperplasi kompensasi, contohnya adalah kematian jaringan hati. Adaptasi sel yang keempat adalah metaplasia. Metaplasia adalah pergantian satu jenis sel dewasa ke satu jenis sel dewasa yang lain dan reversibel. Metaplasia adalah perubahan reversibel, yaitu pada perubahan tersebut satu jenis sel dewasa epitelial atau digantikan oleh sel dewasa lain. Contoh metaplasia pada epitel bronkus terjadi akibat paparan terhadap asap rokok menyebabkan metaplasia squamosa pada epitelium bronkial. Lalu pada wanita, metaplasia juga terjadi pada sel epitel mulut rahim atau serviks akibat perubahan pH vagina yang semakin asam. Metaplasia squamosa yang terjadi berguna untuk mempertahankan sel-sel serviks dari bahaya infeksi. Adaptasi sel yang kelima adalah nekrosis. Nekrosis adalah bentuk cedera sel yang mengakibatkan kematian prematur sel-sel pada jaringan hidup dengan autolisis. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau jaringan seperti infeksi, racun, atau trauma. Jenis-jenis nekrosis yang pertama adalah nekrosis koagulasi, yaitu sering terjadi pada jaringan seperti ginjal, jantung, dan adrenalin. Yang kedua ada nekrosa kasiosa. Nekrosa kasiosa ini berkaitan dengan lesi kronis karena degradasi lipid yang buruk yang berasal dari bakteri. Yang ketiga nekrosa likuifaktif, yaitu ditandai dengan tidak terlihat sama sekali sisa-sisa sel yang mengalami nekrosa. Yang keempat ada nekrosa lemak. Nekrosa lemak ini terjadi akibat trauma atau reaksi enzimatis pada jaringan lemak. Yang terakhir ada apoptosis. Apoptosis ini adalah respon seluler yang umumnya dikenal sebagai kematian sel terprogram. Ini dipicu oleh banyak faktor biologis, kimia, dan fisik. Apoptosis adalah proses yang diperlukan pada saat perkembangan bayi ketika jari kita saling bersatu membentuk struktur berselaput di dalam rahim. Dengan bantuan kematian sel yang diprogram, anyaman akan menghilang dan memberikan ke-10 jari tangan dan jari kaki yang terpisah. Bahkan selama masa hidup keseluruhan, apoptosis terus bekerja sesuai kebutuhan dan pertumbuhan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.